Selamat pagi Nusana Ranah Minang Kasadonyo, Baka Bahariko, semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang bersama saya, Ruri Putra Ananda. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga mengalami remblong, truk tangki Pertamina menabrak 7 kendaraan di tanah datar. Razia warung tuak, Satpol PP 50 kota sita puluhan liter tuak dan menangkap 9 perempuan pendamping tamu. Setahun ambruk, jembatan gantung yang menjadi penghubung dua nagari di Ulakan Tapakis tak kunjung diperbaiki. Satu unit truk tangki Pertamina yang melaju dari arah Salim Paung menuju Batu Sangkar terekam kamera pengawas saat mengalami kecelakaan di ruas Jalan Bukit Tinggi Batu Sangkar, tepatnya di Nagari Sungai Tarap Tanah Datar pada Senin petang. Truk tangki Pertamina yang membawa BBM ini diduga mengalami masalah pada fungsi rem hingga laju mobil tidak terkendali dan menabrak 2 minibus, 5 sepeda motor, serta sebuah gerobak pedagang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun 1 pengendara sepeda motor dan seorang pedagang kaki 5 mengalami luka robek pada bagian kepala. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit di Batu Sangkar untuk mendapatkan penanganan medis. Mobil truk tangki terhenti di depan kantor Wali Nagari Sungai Tarap. Kecelakaan ini mengagetkan warga sekitar. Mereka berkerumun untuk menyaksikan truk yang mengalami kecelakaan itu. Agar tak menimbulkan kemacetan, polisi lalu lintas yang datang ke lokasi segera mengatur jalan. Sekitar pukul 18:15 tepatnya di depan Pasar Sungai Tarap telah terjadi kecelakaan lintas antara roda 6 yang membawa kendaraan BBM yang mengakibatkan dari laka tersebut korban material 2 kendaraan roda 4, 5 kendaraan roda 2, luka ringan sementara 2 orang sudah dirujuk ke rumah sakit terdekat. Untuk penyebab kendaraan sementara masih dalam penyidikan. Untuk kendaraan beserta supirnya sudah kita amankan di Polsek Sungai Tarap. Saat ini, kendaraan yang terlibat kecelakaan telah dievakuasi ke Satuan Lalu Lintas Polres Tanah Datar di Batu Sangkar. Sedangkan sopir mobil tangki Pertamina juga telah diamankan di Mapolsek Sungai Tarap untuk menjalani pemeriksaan. Sri Luis melaporkan dari Tanah Datar. Satu mobil minibus mengalami kecelakaan tunggal dan masuk ke sungai di Nagari Silago, Kecamatan 9 Koto Darmasraya pada Sabtu pekan lalu. Diduga kecelakaan tunggal ini disebabkan karena sang sopir mengantuk. Kecelakaan itu terjadi saat Firdaus dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Mobil minibus itu masuk ke sungai dan posisinya terbalik. Beruntung saat peristiwa itu terjadi, debit air di Sungai Silago dalam kondisi normal dengan kedalaman maksimal sekitar 2 meter. 2 alat berat dikerahkan ke lokasi untuk evakuasi mobil. Dengan bantuan warga sekitar dan polisi, minibus itu berhasil dinaikkan ke darat. Telah terjadi kecelakaan lalu lintas out of control kendaraan Toyota Rush warna merah dengan nopol plat BA 1021 VJ yang terjadi di Jorong Duren Simpai, Kecamatan 9 Koto, Kabupaten Darmasraya. Diduga supir pada saat mengemudikan kendaraannya mengalami ngantuk. Untuk kendaraan sudah dievakuasi dengan bantuan ekskavator serta dibantu oleh warga setempat. Untuk korban ada 2 orang yang pada saat ini telah dilakukan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas tunggal ini. Hanya saja 2 penumpang dan sopir luka-luka. Dan saat ini tengah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh, Darmasraya. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Tim gabungan dari Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, Satpol PP, serta Satlantas Polres 50 Kota menertibkan puluhan pedagang
yang berada di Jalan Layang Kelok 9 di ruas Jalan Sumba Riau. Penertiban dilakukan karena banyak pedagang yang memajang meja dagangan atau gerobaknya hingga ke badan jalan. Jika ada pengendara yang berhenti untuk membeli makanan, maka terjadilah penyempitan jalan. Kondisi ini bisa menyebabkan kemacetan jika terjadi pada hari libur panjang. Penertiban dilakukan karena sebelumnya Gubernur Sumbar juga datang ke lokasi, melihat secara langsung kondisi yang dikeluhkan warganet di media sosial. Tim gabungan yang melakukan penertiban hanya meminta pedagang untuk menggeser dagangan mereka ke belakang. Tim juga ikut memindahkan dan menggeser lapak pedagang itu. Dalam penertiban ini, tidak ada kedai milik pedagang yang dibongkar. Selain terjadi penyempitan jalan akibat banyak pedagang yang memakai badan jalan, petugas parkir di lokasi itu kerap mengizinkan pengunjung Kelok 9 untuk memarkirkan kendaraannya di depan kedai pedagang. Padahal dalam aturannya, kendaraan tidak boleh berhenti, apalagi parkir di jembatan layang. Sasarannya adalah untuk penertiban kendaraan-kendaraan yang parkir di tepi jalan Kelok 9 ini. Sasarannya yang pertama. Dan pedagang. Itu nanti kita menunggu informasi pimpinan berikutnya. Bagaimana arahan pimpinan, nanti kami akan tidak lanjuti. Untuk sementara kami adakan dulu sosialisasi bersama dengan pihak Polri dan Satpol PP Provinsi, Satpol PP Kabupaten dan Disub Kabupaten. Usai penertiban, petugas Satlantas Polres 50 Kota akan melakukan patroli rutin untuk mengawasi agar pedagang yang telah ditertibkan tidak lagi berjualan dengan memajang barang dagangannya hingga memakan badan jalan. Kita melaksanakan kegiatan penertiban, memberikan himbauan kepada masyarakat, baik itu pengguna jalan yang parkir di sepanjang ruas jalan Kelok 9 ini, kita berikan himbauan. Namun demikian tetap kita lakukan tindakan tegas, terukur namun humanis, ya, tidak ada lagi yang parkir di sepanjang jalan ruas jalan Kelok 9 ini. Penertiban yang dilakukan petugas atau tim gabungan sekitar 1 jam itu berjalan dengan baik dan tidak ada perlawanan dari pedagang. Penertiban seperti ini sebenarnya telah dilakukan berkali-kali. Namun karena bersifat sporadis, tanpa adanya pengawasan lanjutan, sehingga pedagang kembali berjualan di badan jalan. Sejatinya, pemerintah Sumatera Barat harus bersikap tegas, melarang pedagang berjualan atau mengizinkan. Pasalnya, jika merujuk pada penertiban yang dilakukan dan terkesan setengah hati, hasilnya tak maksimal. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari 50 Kota. Teh telur merupakan salah satu minuman tradisional khas Sumatera Barat yang telah lama menjadi bagian budaya kuliner di ranah Minang. Minuman ini biasanya terbuat dari campuran teh, telur, dan gula aren yang terkadang ditambahkan buah pinang atau tape untuk memberikan sensasi berbeda. Tapi teh telur yang ada di Payakumbuh ini berbeda dari biasanya. Teh telur ini dicampur dengan aneka buah-buahan, sehingga menciptakan sensasi rasa yang berbeda. Kira-kira bagaimana ya rasanya? Teh telur biasa dianggap sebagai minuman kesehatan, khususnya bagi kaum pria, berkat khasiatnya yang menyegarkan tubuh. Di Payakumbuh, teh telur telah diubah menjadi minuman yang lebih inovatif, populer, agar dapat dinikmati oleh semua kalangan. Sebuah warung teh telur milik Arinal Arwan ini menyediakan teh telur yang dikombinasikan dengan aneka buah-buahan seperti alpukat, pisang, buah naga, mangga, dan ubi ungu. Inovasi ini membuat teh telur yang sebelumnya terkesan minuman yang berat menjadi lebih ringan, segar, dan menarik untuk dinikmati oleh semua usia, termasuk wanita dan anak-anak. Arya, salah seorang pelanggan, juga mengakui rasa teh telur rasa buah ini sangat unik. Rasanya enak sekaligus menyehatkan.
Ini kan teh telur ini minuman khas dari Sumatera Barat. Biasanya hanya campurannya dengan ada pinang, ada tapai. Namun sekarang sudah ada varian baru dicampur dengan buah-buahan. Nah, selain untuk stamina, ini juga baik untuk kesehatan. Pas, rasanya mantap dan ini harus dicoba. Menurut Arinal Arwan, tujuan dari kombinasi ini agar teh telur dapat dinikmati oleh siapa saja. Dengan campuran buah-buahan, aroma amis dari telur bisa hilang dan rasanya lebih lembut di lidah. Telur minuman khas Minang kan, jadi saya pengennya anak muda pun ikut minum teh telur dengan rasa yang beda, varian baru dengan buah kayak pokat, kayak mangga, kayak buah naga sama pisang, sama ubi ungu pun. Kalau orang cuma tahu kan pinang sama tapai, kalau kita pakai buah-buah asli aja bang. Kalau buahnya buah asli, nggak pakai sen, nggak pakai apa. Inovasi seperti ini menjadi bukti bahwa kuliner tradisional dapat dikembangkan tanpa kehilangan identitasnya. Hal ini telah dibuktikan oleh teh telur di Payakumbuh, bahwa tradisi dan modernitas dapat berpadu, sesuatu yang unik dan memikat. Jika Anda berkunjung ke Payakumbuh, jangan lupa mencoba teh telur campur buah ini. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh.